Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Ngayomi Tani. Baik sobat tani dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini tepatnya tanggal 12 November 2021, di usia tanaman cabai saya yang berusia 32 hari setelah tanam. Nah, aktivitas apa yang akan saya lakukan hari ini? Yaitu saya akan melakukan penyepraian. Nah, berhubung saat ini musim hujan dan intensitasnya juga lumayan tinggi. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini suasananya cukup cerah. Jadi saya akan melakukan penyepraian. Nah, sebelum saya akan melakukan penyepraian, mari kita lihat perkembangan tanaman cabai ori saya. Nah, ini kemarin saya habis melakukan pemupukan susulan kurang lebih 3 hari yang lalu. Nah, ayo kita lihat perkembangannya setelah aplikasi pupuk kocar kemarin. Nah, seperti ini teman-teman perkembangannya. Nah, ini alhamdulillah udah ada yang mulai berbunga. Nih, bakal buahnya sudah kelihatan. Nah, ini usia tanaman cabai saya 32 hari setelah tanam. Alhamdulillah. Nah, baik sobat tani dimanapun Anda berada. Nah, ini nanti sebelum saya melakukan penyepraian, saya akan berbagi tips gimana caranya agar cabai kita bisa tetap optimal di saat musim hujan. Nah, seperti ini kawan. Alhamdulillah. Ini beberapa juga ada yang daunnya kuning seperti ini. Nah, ini kalau menurut saya ini bukan terkena bule, ini tapi kekurangan unsur. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya, ini kekurangan unsur magnesium sama sulfur. Kalau tidak ya zat besi. Nah, ini seperti ini. Nah, maka dari itu nanti saya akan aplikasikan pupuk yang mengandung magnesium dan sulfur, biar nanti ini tanamannya bisa pulih. Nah, ini nanti untuk klorofilnya bisa atau zat hijaunya bisa pulih lagi. Biasa karena musim hujan kan tanah lembab, jadi pH-nya juga berpengaruh. pH-nya jadi drop. Penyerapan akarnya pun kurang maksimal. Tapi alhamdulillah ini untuk pertumbuhannya baik, normal, dan untuk zat hijau daunnya pun alhamdulillah ini. Alhamdulillah ginuk-ginuk. Nah, ini juga perlu dirempel ini kawan. Nah, apalagi saat musim hujan seperti ini, perempelan sangat penting. Untuk apa ya? Untuk mengurangi kelembaban udara agar ya matahari bisa langsung masuk ke area tanaman, jadi tanaman tidak lembab. Nanti kalau lembab kan timbulnya jamur sama patogen. Nah, nanti setelah ini saya akan berbagi tips bagaimana agar tanaman cabai kita bisa tetap optimal walaupun di musim hujan. Nah, ini seperti ini.
ini, kalau kuningnya seperti ini. Nah ini, tapi bawahnya masih ada yang hijau. Ini bukan karena virus, ini karena kekurangan unsur hara, entah itu magnesium, sulfur, atau zat besi. Nah, ini. Nah, kalau yang terkena virus Gemini itu biasanya pucuknya itu langsung merungkel. Apa nanti? Baik sobat, sebelum saya melakukan penyepraian, saya akan berbagi tips bagaimana supaya tanaman cabai kita tetap optimal walaupun di musim hujan. Bagaimana caranya? Kita simak. Nah, yang pertama, di saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, yang pertama yang kita lakukan, cek pH tanah kita dulu atau media tanam kita dulu. Nah, biasanya dengan curah hujan yang cukup tinggi, pH tanah kita pasti akan drop. Nah, itu berpengaruh dengan serapan unsur. Nah, biasanya untuk menetralkan, saya kasih pupuk dolomit. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini saya taburkan di lubang tanam seperti ini. Nah, untuk takarannya sendiri per lubang saya kasih segenggam, nggak usah penuh-penuh, segenggam sajalah, jangan sampai munjung-munjung. Nah, terus selanjutnya yang kedua biasanya di intensitas curah hujan yang cukup tinggi, yang rentan yaitu penyakit. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan penyakit itu di saat musim hujan biar tepat sasaran dan efektif? Ya, kita harus tepat juga, gunakan sesuai fasenya. Misal contoh fase vegetatif, kita harus gunakan fungisida yang sistemik. Nah, nanti untuk di masa vegetatif kita bisa rolling dengan menggunakan fungisida kontak. Nah, contohnya yang saya gunakan untuk tanaman saya di fase vegetatif, saya menggunakan bahan aktif ini, produknya dari Redomil. Bahan aktifnya sendiri mefenoxam sama mancozeb. Jadi fungisida ini double bahan aktif, sifatnya sistemik secara kerjanya, protektif juga. Nah, kenapa saya sarankan di usia vegetatif menggunakan yang sistemik? Nah, tujuannya sebagai imunisasi atau vaksinasi agar tanaman kita imunnya lebih kuat dan kebal dari serangan hama dan penyakit. Nah, selanjutnya di fase generatif. Nah, generatif kita kasih yang kontak, bisa menggunakan yang bahan aktif mancozeb atau propinef. Nah, untuk contoh produknya sendiri biasanya saya menggunakan antrakol sama antila. Kalau yang mau bagus lagi ya menggunakan itu apa, diten. Nah, terus
Untuk pengaplikasiannya sendiri biasanya untuk yang sistem kerjanya sistemik saya gunakan di awal. Nah, saya pakai Ridomil. Kalau tidak menggunakan Beyond M itu lebih bagus. Tapi harganya juga lumayan mahal. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri saya masukkan di usia minimal 12 hari setelah tanam, di usia vegetatif ya. Nah, nanti saya berikan lagi di usia 17 hari setelah tanam. Jadi yang pertama di usia 14 hari setelah tanam, yang kedua di usia ditambah 4 jadinya berapa? 17 hari setelah tanam. Jadi 14 ditambah 5 berarti 19. Jadi untuk fungisida sistemik saya kasih di usia 14 hari setelah tanam dan 19 hari setelah tanam. Tapi kalau mau disemprot lebih awal, paling tidak minimal di usia 12 hari setelah tanam. Jadi 12 hari setelah tanam dan masuk lagi ditambah 5 jadinya 17 hari setelah tanam. Nah, berikutnya kita kasih yang kontak. Tapi kita rolling. Bisa menggunakan bahan aktif Mancozeb, bisa menggunakan Propinep, yaitu kalau tidak Antila atau Antrakol saya. Tapi alangkah baiknya pakai yang D10 untuk yang Mancozeb. Nah, selanjutnya yang ketiga, klorofil. Nah, biasanya di musim hujan klorofil pada tanaman cabai, terutama di daun, nah biasanya kan untuk sistem fotosintesis daun pasti akan terganggu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, maka yang harus kita lakukan ya harus kita rangsang. Kenapa harus kita rangsang? Karena intensitas matahari kan berkurang itu di saat musim hujan. Nah, maka dari itu kita harus rangsang. Kita rangsang menggunakan apa? Kita gunakan dengan magnesium sulfat. Tujuannya apa ya? Untuk memulihkan zat hijau daun seperti itu. Dan selanjutnya ini di pokok penjelasan saya, yaitu untuk hasil produktivitasnya biar bisa tetap maksimal dan optimal dan nanti buahnya tidak rontok dan berbuah lebat, kita kasih pupuk yang kandungannya kalium. Nah, pupuk apa yang biasa saya gunakan yaitu KNO3 putih. Nah, sekian beberapa tips yang saya berikan agar tanaman cabai rawit Ori 212 saya tetap berbuah maksimal di saat musim hujan. Baik sobat, kita lanjut pencampuran pupuk dan pestisidanya. Nah, untuk takarannya sendiri magnesium sulfat saya gunakan takaran 1 sendok makan. 1 sendok teh. Nah, lanjut untuk KNO3 nya. KNO3 putih saya gunakan takaran 2 sendok makan. Ini karena saya nggak bawa sendoknya, saya gunakan 4 sendok teh. 1 2 3 4. Nah, selanjutnya fungisidanya saya menggunakan Antrakol. Nah, untuk rollingan di musim hujan usahakan menggunakan yang bahan aktif Mancozeb, kalau tidak Propinep. Terus di rolling sama yang bahan aktif Chlorothalonil, bisa menggunakan apa itu ya, Daconil atau Sigrin atau apa itu namanya yang hijau itu kalau nggak salah.
Nah, ini takarannya sendiri saya kasih 2 sendok makan. Ini juga karena tidak bawa sendoknya saya kasih 4 sendok teh. 2 3 4. Selanjutnya untuk mengendalikan hamanya saya gunakan insek yang berbahan aktif dimetoat. Produknya merek dasarnya ini Canon. Ini baunya sangat menyengat. Kalau kita mau spray wajib gunakan masker. Nah, untuk sasarannya sendiri untuk kutu kebul, apit, trip, ulat, dan lalat buah. Untuk takarannya sendiri saya gunakan 15 ml per tangki. Nah, cukup ya 15 ml. Nah, selanjutnya yang terakhir penembus atau perekat. Ini jangan lupa di saat musim hujan ini wajib, supaya apa? Memaksimalkan kinerja pupuk sama insektisidanya sama fungisidanya. Jadi misal terguyur hujan bisa terserap dengan maksimal. Ini takarannya sendiri saya gunakan 1 sendok teh. Ya. Kita aduk rata. Nah, saya ulangi lagi untuk dosis dan takarannya. Ini yang pertama magnesium sulfatnya per tangki saya kasih 1 sendok teh mendung. Terus KNO3 putihnya 2 sendok makan per tangki. Terus fungisidanya ini 2 sendok makan per tangki. Terus selanjutnya insektisida yang berbahan aktif dimetoat, merek dagangnya Canon. Ini sasaran utamanya untuk lalat buah. Nah, selanjutnya yang terakhir jangan lupa penembus. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga petani jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.